Halo semuanya, semangat pagi. Selamat datang lagi di acara live kita pada malam hari ini. Hari ini malam juga ya, karena kita masih dalam nuansa hari raya, hari raya, dalam nuansa berpuasa. Jadi kalau misalkan kita start live-nya jam 8.30 ya, dan khusus nanti saya kasih announce juga dulu. Semoga nanti bisa diingetin juga sama tim ya. Khusus hari Sabtu dan Jumat ini ya live-nya akan kita majuin ke siang jam 2 aku lupa jam 3-an ya apa jam 2 ya, nanti deh coba aku kasih detailnya lagi ya, karena kita lagi masih adjusting ya, karena ada beberapa hal yang perlu dilakukan ya hari Sabtu dan Minggunya nanti, jadi akan kita geser juga jadwalnya ya untuk live-nya. So, biasakan untuk geser-geser ya di masa lagi kita selama bulan puasa ini, karena kalau kita geser kan selama ini ke 8.30, jadi kalau malamnya misalkan saya ada jadwal, saya akan mungkin kecenderungan akan geser ke siang mungkin antara jam 2 atau jam 3. Nah cuman saya masih kayaknya kalau hari Minggu tuh jam 2 itu saya masih bentrok sama acara tamu spesial VDT ya, jadi nanti aku mesti ngaturin kira-kira jadwal yang paling tepat tuh kapan gitu ya. Malam Mas, oke, sama-sama malam Kak Chelsea, selamat malam buat semua teman-teman, welcome back di acara kita di malam hari ini. So tema yang mau saya bahas hari ini adalah sebuah tema yang cukup banyak yang tanyakan dari kemarin masuk ke saya punya DM ya. Jadi ada yang minta dibahas, Coach tolong dong dibahas tentang perpisahan dalam rumah tangga, katanya perceraian. Nah seperti biasa saya tidak mendukung any form of perpisahan ya, jadi kalau misalkan bicara tentang perceraian saya tidak merekomendasikan untuk berpisah, karena saya ngelihat banget seorang sahabat saya yang dia memperjuangkan hubungannya. Jadi walaupun udah challenge banget, luar biasa challenge-nya, begitu dahsyat ya di rumah tangga itu ya, dan banyak orang yang sudah mengatakan please pisah, bubar aja deh, udah nggak bisa diperjuangkan lagi gitu kan, dibilang seperti itu. Tapi dia ngotot gitu untuk memperjuangkan hubungan ini ya, jadi benar-benar kayak tapi gue pengen lebih baik Coach, gimana caranya, dan saya nggak bisa menyentuh pasangannya, saya hanya bisa menyentuh orang ini gitu ya. Jadi dia bilang, wah nih istriku nih udah nggak tahu lah jurusnya nih, gimana caranya saya bisa yakinin lagi, susahnya setengah mati ya, pokoknya kayaknya jalan paling bagus memang berpisah katanya gitu. Cuman si suami ini tetap ngotot pertahankan ya, orang semuanya udah ngomong jalan terbaik adalah berpisah ya, karena emang susah di-ngomongin juga ya, udah batu ya setengah mati, nggak mau berubah gitu ya. Nah cuma karena si suaminya ini masih terus-terusan mau bertahan ya, dan bukan sekadar bertahan tapi juga melakukan perubahan, akhirnya transisi ini bisa terjadi sampai di momen dimana akhirnya si suaminya ini berubah total dan istrinya jadi lebih jadi menyadari kesalahannya dia dan menyayangi lagi, akhirnya bisa comeback lagi dan bisa menyatu lagi. Nah cuman kembali lagi teman-teman, di satu sisi yang lain ada juga story dari sahabat saya yang memang dia menghandle langsung juga case ya, ini juga cukup menarik ya, karena orang ini kena korban abusive ya. Abusive itu hubungan yang sangat-sangat bukan cuman sekedar verbal abuse ya, kayak kan ada juga yang kayak sekedar ada juga yang verbal abuse ya, banyak orang yang bilang verbal abuse itu lebih berbahaya bahkan ya kan, kayak dihina, dimaki segala macam seperti itu. Nah dan ada juga yang memang sering banget dia kena kejadian dipukulin ya berkali-kali, jadi datang tuh habis bonyok-bonyok apa segala macam kayak gitu, datang ke teman saya beberapa kali datang, setiap kali datang dia berkata ya aku tetap pengen sama dia. Jadi ini yang si perempuan ini gitu ya, pengen sama laki-laki yang abusive itu. Nah jadi dipukulin terus menerus ya, tapi dia tetap mempertahankannya. Jadi sama teman saya dikasih input, kata dia mungkin kamu juga boleh untuk mengambil keputusan yang tegas kalau misalkan
cowok kamu udah terlalu abusive. Tapi dianya waktu itu terus memilih untuk terus barengan gitu ya. Jadi kayak akhirnya ketika itu ya setelah sesi beberapa kali, yang datang terakhir bukan dianya lagi, yang datang orang tuanya, ibu dari si perempuan ini, dan menyampaikan bahwa terima kasih sudah bantuin anak saya selama ini. Sekarang orangnya sudah tidak ada, alias dalam kata meninggal karena yang tadi, abusive tadi. Nah jadi walaupun saya sangat tidak mendukung yang namanya perpisahan dalam rumah tangga, tapi kalau misalkan untuk sampai ke kasus yang sudah abusive, ya terjadi pemukulan segala macam, dan memang tidak ada perubahan yang diinginkan. Lain lagi kalau dia mau ya. Saya mengenal juga pasangan suami istri yang suaminya sangat kayak kalau lagi marah tonjok tembok, jeder, banting piring, bam, lempar segala macam, lemari ditonjok. Jadi banyak banget kayak gitu yang memang mereka uncontrolled emosi yang tidak bisa dikendalikan, yang tiba-tiba meledak-ledak keluar dari dalam dirinya mereka. Nah, tapi suaminya mau diberesin. Datang ketemu saya, one session emosinya kita kuras, jebret. Habis itu berubah total. Istrinya bilang, gila kok, jadi happy banget kita gitu kan. Hubungannya jadi harmonis, semua jadi enak. Nah, kalau yang kayak gini seru teman-teman, ya kan? Dua-duaan mau sama-sama dilempengin otaknya. Istrinya juga ketemu session sama saya, ya khusus private ngambil session. Suaminya juga khusus private ngambil session. Kita benahin semua, otaknya jadi lempeng. Ya, habis itu enak udah. Jadi apa-apa tuh kayak gampang ngejalaninnya. Nah, seringkali kadang-kadang kita bawa luka lama di bawah sadar kita, yang kita bawa terus-menerus, dan seringkali kejadiannya adalah orang itu berpisah itu bercerai psikologis dulu. Jadi cerai psikologis ini adalah awal dari semuanya. Jadi kita perlu memperhatikan indikator perceraian psikologis. Maksudnya seperti apa? Banyak orang yang tinggalnya satu rumah, tapi udah kayak anjing sama kucing, atau bahkan nggak kayak anjing sama kucing, udah kayak kayak buku sama panci. Loh, kok nggak nyambung? Iya, buku sama panci kan saling nggak nyambung ya. Buku di mana, panci di mana gitu ya. Jadi papasan pun udah kayak nggak nyapa gitu, atau cuman sekedar formalitas aja ya. Jadi kayak hubungan secara legal, secara agama ya dia pasangannya, secara secara hukum yes dia pasangannya ya, tapi datang ketemu ya udah kayak orang nggak kenal aja gitu, nggak ada harmonisnya, nggak ada ngobrolnya, nggak ada senang-senang, nggak ada happy-happynya. Nah, biasa setelah cerai psikologis ini banyak tuh runtutannya kalau saling nggak bisa jaga hati, ya kan? Nah, jadi makanya banyak kejadian-kejadian ya seperti itu. Dan karena memang kita juga dibudayakan sering banget ya, kayak misalnya kalau memang nggak cocok, terus ya kita perlu untuk mencari orang yang cocok. Nah, biasanya kan kayak gitu ya cilakanya gitu ya. Pertama dari hati dulu, mereka lakukan selingkuh hati, udah selingkuh hati terus jadi nyambung ke yang lain, misalkan kayak gitu. Nah, banyak juga yang saya handle yang case-nya yang ketika mereka sudah kayak gitu, mereka mau beresin, otaknya dilempengin lagi. Nah, kita lempengin bisa ya. Nah, kemarin saya ketemu case yang cukup menarik adalah di saat dilempengin hatinya ya, terus pasangan tanda kutip yang tidak legalnya itu terus aktif mempengaruhi dia gitu, digodain lagi, ditempelin lagi, pokoknya segala cara gitu. Kamu kenapa mau pisah sama saya? Ini pasti gara-gara si Coach Reo ya gitu kan. Nah, jadi dirayu-rayu, digodain, diiniin, terus dipakai segala jurus untuk memanipulasi dia, ya kan, dibikin jadi merasa bersalah sekali karena sudah mencoba untuk berpisah segala macam, ditagih semua hutang-hutangnya ya, tanda kutip hutang psikologis. Nah, jadi akhirnya jadi si orang ini yang tadinya mau bertobat jadi konslet lagi gitu ya. Terus ditanya, Coach, kok bisa konslet lagi ya kayak begini? Yes, karena gini teman-teman. Kalau misalkan kayak kasus fobia ya, Anda ada cicak nih nemplok gitu ya, terus Anda panik, terus Anda kayak kaget, terus Anda jadi fobia cicak. Terus kita ilangin, ya. Akhirnya ya udah Anda lihat cicak itu biasa aja. Tapi kalau yang ini, cicaknya tiap hari nyamperin Anda, nempel ke badan Anda, itu masuk di baju gitu ya. Anda lagi tidur melosor ke celana Anda gitu ya.
Nah, ya nggak heran kalau misalkan Anda kaget jadi fobia cicak gitu. Nah, cuman bisa gak diberesin? Bisa aja. Jadi bener-bener diberesin. Jadi kayak Andanya actively untuk kayak misalkan ada cicak dateng, walaupun dia mau masuk Anda udah geplak bledar gitu ya. Nah, itu bisa dibikin sampai seperti itu. Intinya adalah kemana kita mau ngedesain ya, kita bisa atur semua yang ada di dalam diri kita. Karena balik lagi, semua konsep itu kayak kertas kosong, Anda yang bisa menuliskan sendiri ya. Atau kemarin ini coach, tapi gimana ya, aku sayang banget sama orang ini, bla 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 bla, walaupun saya sudah punya anak, dia juga sudah punya anak, dia punya pasangan, saya punya pasangan, kita sama-sama masih menikah, tapi saya sayang banget sama dia, saya mau jadi pasangannya. Misalkan ada yang kemarin kayak begitu juga, saya siap juga membantu. Pokoknya Anda yang maunya yang mana gitu. Ya itu juga kasusnya, dia udah cerai psikologis sama suaminya. Saya bilang ya terserah lah, pokoknya Anda pengennya apa, saya bantu aja, saya bilang. Ya sebenarnya sih dia juga nggak kayak gitu. Alasannya saya begitu ya. Ya dia memilih, oke, saya pengen baik-baik lah coach. Ya udah sekarang saya lempengin gitu ya. Ya ntar, coach Rio kok mau ngurusin orang buat yang berpisah. Ya kadang-kadang kalau misalkan kalau masih cerai psikologis saya masih nggak apa-apa ya, tapi baik lagi kalau udah abusive banget ya, keterlaluannya luar biasa. Kemarin saya baru bantu salah satu yang memang case-nya udah cukup challenging ya, istrinya di verbal abuse, di abuse juga, suaminya minum minuman keras setiap hari walaupun lagi corona, ngegeng terus sama teman-temannya, tiap hari itu pulang malam mabuk, bawa alkohol segala macam ya. Ya saya bilang ya kamu perlu tegas sama dia gitu. Nah akhirnya dia milih tegas. Sebenarnya sih bukannya kamu perlu, saya bilang kamu boleh tegas sama dia kayak gitu. Itu yang saya sampaikan ya. Kalau kamu tegas sama dia dan dia mau berubah, oke. Tapi kalau misalkan kamu tegas sama dia dan dia nggak mau berubah, kamu punya pilihan sendiri. Intinya adalah semua yang Anda ambil keputusan adalah pilihan Anda sendiri ya, dan punya setiap keputusan ada konsekuensi, ada tanggung jawabnya, ada semua banyak hal ya. Dan yang terpenting adalah mengusahakannya dulu ya. Saya nggak pernah ajak orang untuk buat ngambil keputusan kalau misalkan dia belum mengusahakan ya. Masalahnya orang ini sudah mengusahakan berkali-kali gitu ya, mencoba ngelempengin dirinya sendiri, terus juga ngajakin si pasangannya itu juga berkali-kali gitu ya, dibenahin, tapi ya memang belum mau gitu, datang cuman formalitas doang dan memang tidak mau melakukan perubahan sama sekali gitu. Ya itu sih ya pilihannya dia sendiri juga gitu kan ya. Jadi terserah lah mereka mau gimana, daripada terus-terusan seperti itu ya. Saya pernah ngalamin juga kan ketika ngelihat yang memang terjadi pertengkaran rumah tangga sering banget gitu ya, apalagi kalau masalah ekonomi. Nah itu juga sering banget waktu di masa saya. Mama saya dan papa saya sempat mengalami kan penurunan, terutama pas lagi di masa tahun 98 lagi habis kerusuhan itu. Papa kan pengajar guru bahasa Inggris. Waktu itu pernah ngajar ke bule-bule gitu waktu zaman sebelum 98. Begitu 98 ada kerusuhan, bule-bulenya kabur semua ke luar negeri. Suddenly keluarga kami yang tadinya cukup lumayan lah untuk hidup segala macam mulai agak sulit waktu itu. Tapi begitu 98 itu udah jadi kayak super hit combo ya, kayak jeduk ditonjok gitu, hook yang paling mantap ya. Terus papa saya langsung tanda kutip lumpuh secara finansial ya, dia nggak bisa produktif lagi. Terus mama saya setiap hari harus berjuang bikin kue dari pagi sampai malam gitu ya, jualan, duduk kalau saya liatin kadang jam 4 pagi masih manggangin kue gitu ya, ngepilin-pilin semua kue lapis, diurusin bulat-bulat, ataupun gulungin kue nastar kayak gitu ya, buat ngidupin 3 anak gitu ya, karena kan mereka adik-adik saya juga mesti kuliah. Nah jadi banyak terjadi perselisihan ya antara papa dan mama gitu, challenging banget. Tapi ya untungnya dua-duanya mau coba untuk coping gitu ya, maksudnya mau coba untuk berubah. Tapi saya juga tahu dasarnya adalah mereka tidak saling memukul segala macam. Verbal abuse mungkin dilakukan beberapa kali ya. Saya sering lihat juga kondisi seperti itu karena biasanya udah punya banyak tuntutan masing-masing, apalagi kalau udah permasalahannya kayak urusan kayak nafkah keluarga. Nah itu udah
udah challenge gitu ya, terjadi perangnya. Nah cuman untungnya adalah karena berdua-duaan mau coba untuk terus gitu coping together gitu ya, dan akhirnya ya bisa untuk melewati semuanya gitu ya, dan berproses sampai sekarang. Nah dalam setiap fase hubungan rumah tangga mungkin ada challenge-challenge seperti ini yang bisa ditemukan ya, dan kita nggak pernah tahu gitu ya, mungkin Anda juga ngadepin dengan pasangan Anda gitu ya. Ya kita banyak tools sekarang yang bisa membantu kita untuk bisa keluar dari masalah tersebut. Ya kalau misalkan masalah emosi sekarang udah mudah banget lah, kayak it's like very simple gitu ya, bukan sesuatu yang sulit lagi. Kalau zaman dulu kita nggak ada yang sistem kayak gini di WTRT atau semua sistem psikologi lainnya yang ada di dunia ini, ya itu udah sangat-sangat mumpuni sekali untuk membantu kita untuk keluar dari semua challenge-challenge yang urusannya tentang pikiran ataupun perasaan. Nah, itu sangat-sangat simple sekali, mudah sekali, bukan sesuatu yang sulit lagi. Ya, yang penting adalah memang kemauannya. Ya, salah satu yang mengikat kuat dalam relationship yang saya miliki adalah waktu pertama kali awal saya menikah, saya diperkenalkan dengan konsep yang namanya buku nikah gitu ya. Buku nikah ini kayak buku hukum ya, jadi kayak rules-rulesnya di dalam sebuah pernikahan apa gitu ya, yang diminta dibuatkan sama Pak Hendra ya. Abis itu kebetulan pas di meritnya kita dikasih juga sama Pak Tung Desem Moringin satu set buku nikahnya gitu ya, dikirimin, udah ada gambar foto-fotonya segala macem. Nah itu lengkap banget dan jelas, di situ udah dikasih rules yang biasa digunakan gitu ya dalam sebuah pernikahan. Nah itu gift yang menurut saya sangat-sangat indah sekali ya, dikasih sama Pak TDW. Dan sampai sekarang masih disiplin-disiplinnya kita pakai ya, terutama kalau misalkan ada challenge kita selalu menghadapinya dengan bantuan orang ketiga ya. Makanya waktu itu kita datang ke konseling ya di Gading Konseling, kalau teman-teman tahu ya. Kita datang ke coach saya juga, ke trainer juga ya, datang juga ke fasilitatornya saya untuk diberesin ya masalah-masalahnya ya, ke terapis juga kita handle juga. Pokoknya all the means necessary, semua hal yang dibutuhkan untuk bisa ngeberesin pemikiran kita dan pemahaman kita. Pertanyaannya, membantunya seberapa banyak? Sangat-sangat signifikan ya. Jadi sangat-sangat beda sekali dari yang dulu kita waktu awal sebelum nikah itu lumayan challenging banget ya. Terus pas sudah menikah juga di awal-awal banyak banget yang kita hadapi yang cukup intens juga ya. Kita kayak banyak kayak yang kayak apa ya, kayak breaknya itu banyak. Jadi misalkan kayak kita lagi perang gitu, ribut sama-sama nenangin diri, kadang-kadang bisa 2 harian gitu ya, diem-dieman gitu ya, nggak banyak ngobrol ya. Datang ketemu ya udah kayak tadi kayak buku sama panci gitu ya, diem-dieman gitu. Nah tapi karena kita berdua aktif buat ngeberesin ya, sekarang jadi kayak sangat-sangat baik sekali dibandingkan dulu ya, sangat-sangat baik dibandingkan dulu, bener-bener kayak ya luar biasa lah jaraknya gitu ya. Nah jadi teman-teman, penting banget buat kita belajar untuk apa ya, mempertahankan sesuatu ya sebelum kita mengambil keputusan. Misalkan memang mau decide gitu ya untuk kita move ke hal yang lebih, yang mungkin yang lebih apa ya, direct lagi gitu ya. Nah jadi seperti itu. Mungkin ada kisah dari pengalaman-pengalaman yang bisa dipelajari dari cerita ini. Yang penting adalah pastinya jangan sampai terjadi yang namanya cerai psikologis. Semenjak awal itu yang perlu kita prevent ya. Kalau misalkan Anda sedang dalam kondisi itu dan sudah cukup panjang, mungkin waktunya Anda mencari bantuan untuk ngeberesin kayak gitu ya. Dan ketika Anda ngeberesin akan lebih jernih, pola pikirnya akan lebih enak, diskusinya akan lebih nyaman Anda sama pasangan Anda. Ya, ketika diskusi lebih nyaman, ya challenge apapun biasanya akan lebih mudah untuk kita selesaikan kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan hal yang paling banyak banget memang merontokkan sebuah hubungan adalah ekspektasi atau pengharapan. Ya, saya sering ketemu yang kayak istrinya mengharapkan suaminya menafkahi lebih banyak misalnya. Ya, apalagi di tengah pandemi gini, di saat banyak suami yang lagi mengalami kejatuhan, banyak pasangan yang menuntut mereka harus bisa fulfill gitu ya. Ada yang kemarin ini
yang cukup menarik adalah istrinya punya income puluhan juta, suaminya tiba-tiba di PHK. Nah, si istri ini menuntut suaminya untuk bisa menghasilkan. Dia bilang, ya coach, karena memang sebuah keharusan untuk namanya suami itu menafkahi istrinya. Mau 100.000 juga, dia harus menafkahi saya. Pokoknya dia harus memberikan nafkah. Pokoknya saya nggak set standar. Ya kan, dia mau kasih nafkah berapa aja terserah deh. Yang penting nafkahin saya, dia bilang. Padahal saya bilang gini, oke, hari gini kamu punya income puluhan juta loh, lagi lagi ada corona seperti ini, ya kan? Apakah kamu nggak bisa set aside case seperti itu? Dia bilang nggak bisa coach, karena harus namanya suami itu harus menafkahi, mau berapapun jumlahnya, nggak ini. Terus saya tanya, ini pemikirannya siapa sih? Terus dia diam, dia mikir, ini iya ya. Ada teman saya ngomong gini terus di depan saya, itu kamu nggak boleh loh, suami kamu tuh harus bisa nafkahin kamu, dan diulang-ulang terus berkali-kali. Jadi akhirnya saya percaya, kata dia. Ya kalau bukan pemikirannya kamu, ya udah, kenapa kamu harus pertahankan? Saya bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya dia lepaskan. Ya terus akhirnya saya bilang gini, ya sudah, kamu udah diberkati sama Tuhan, mungkin saja ini pintu rezeki kamu dibukakan sama Tuhan untuk keluarga ini, ya kan? Ya izinkan semua anggota keluarga Anda bisa menjadi pintu rezeki di mana Tuhan bisa menitipkan banyak berkat. Ya cuman kalau hari ini memang suami lagi dalam keadaan pandemi, ya kita coba aja untuk menikmati berkat yang Tuhan sudah kasih ini. Masih dapat puluhan juta loh setiap bulan. Saya tanya, emang kalau suami kamu seandainya hari ini nggak pandemi, dia nafkahin kamu nggak sih? Dia diam, terus dia bilang, iya ya, suami saya nafkahin saya. Iya, selama kamu dari dulu belum pandemi, selalu nafkahin nggak? Nafkahin, dia bilang. Terus saya bilang, ya sudah, sebenarnya emang niat dia kan mau nafkahin, cuman memang saat ini mungkin belum dapat pekerjaan, masih ada tantangan, masih ada challenge. Makanya ketika pandemi, ya mungkin dia belum mendapatkan pergantian dari income, dia belum bisa kasih. Tapi sebenarnya kalau kamu lihat hati, dia kan pengen. Ya betul sih, kata dia gitu. Ya sudah, kalau gitu buang saja semua rasa-rasa dan kebutuhan itu, yang kayak sebuah keharusan. Ya seringkali orang punya keharusan di bawah sadarnya, dan ketika dibuang, apa yang terjadi? Ya sudah, akhirnya hubungannya jadi harmonis gitu ya. Suami istri akhirnya bisa barengan gitu dalam menjalankan usahanya dia. Ya salah satu yang belajar banget kan kemarin ketika Pak Beni sama Bu Rima, ya Bu Rima cerita setiap kali dia dapat penghasilan dari bisnis yang dia jalankan, dia selalu menunjukkannya kepada pasangannya dan bilang, Pak lihat nih Pak, bisnis kita, ya kan, selalu bilang ini bisnis kita, usaha kita, bukan usahanya si istri. Jadi bukan usaha gua nih, lu nggak dapet, tapi dia malah nunjukin bahwa ini bisnis kita sudah segini, bisnis kita sudah ngasilin segitu. Akhirnya apa? Si suaminya jadi lebih percaya diri lagi, ya kan? Akhirnya jadi mereka bisa bersama-sama menjalankan usahanya dan mengembangkannya. Nah ini satu cerita yang sangat bagus menurut saya. Nah jadi kalaupun ada sebuah keharusan-keharusan yang membuat diri Anda mungkin jadi kayak nggak happy sama pasangan Anda, mungkin itu yang perlu dibuang, ekspektasi dan pengharapan. Ya, karena kalau kita punya ekspektasi dan pengharapan dan tidak terpenuhi, lalu kita terus menuntut melulu gitu ya, kita bergerak dari sebuah keharusan, itulah yang bikin kita malah nggak happy. Pertanyaan saya nanya sama si kakak yang itu, kakak pengen suami nafkahin atau kakak pengen bahagia bareng sama suami kakak? Terus dia bilang, aku pengennya bahagia sama dia. Dia nafkahin atau tidak, aku berbahagia, aku jalanin sama-sama. Ya udah, akhirnya ya dia lanjutin lagi gitu ya. Tadinya mau pisah tuh, habis itu ya begitu selesai sesi itu langsung mengurungkan niatnya, dan ya sampai sekarang happy banget mereka. Ya dan pasangannya jadi usaha juga, semangat juga gitu ya. Nah jadi terkadang teman-teman kita suka masuk dalam mode pengharapan sehingga kita banyak tuntutan-tuntutan yang kita sebenarnya bisa cukup dilepaskan saja, nggak perlu kita simpan. Karena itu malah memberatkan, dan seringkali malah itu yang menjadi sumber masalah perceraian psikologis tadi. Ya, tidak saling harmonis, tidak satu sama lain, tidak saling menghargai. Nah, itu yang kita perlu buat dibuang dan dilepaskan.
Jadi coba diperhatikan, apa sih pengharapan Anda terhadap pasangan yang Anda miliki sekarang saat ini? Ya, wah kalau yang jomblo maaf ya. Mungkin buat di masa depan ya. Jadi kalau misalkan nanti Anda punya pasangan, apa sih pengharapan Anda? Coba perhatikan setiap pengharapan Anda terhadap terhadap pasangan Anda. Ya, ambil semua perasaan itu terkait dengan hal ini atau pemikiran apapun. Sadari ya, dan apapun pengharapan Anda, pengen dia berubah, pengen dia lebih baik, pengen dia lebih bisa ini, pengen dia lebih bisa itu, dan semua tuntutan lainnya yang Anda harapkan dia bisa melakukannya. Walaupun ini adalah aturan-aturan yang diberikan oleh masyarakat kita, lingkungan, ataupun edukasi dari semua sistem kebudayaan, spiritual, semua sistem edukasi ataupun semua pengalaman, dan diajarkan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Semua pengharapan Anda perhatikan, semua energinya, sadari, terima, ambil setiap pesan dari semua rasa ini, ikhlaskan dan lepaskan dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan dan lepaskan, dan semua yang tersisa semua diterima, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan dan dimusnahkan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Oke. Apa rasanya doa saya teman-teman lebih happy lagi, lebih asik, lebih seru lagi dengan pasangannya ya. Dan kalau ada challenge ya coba di coping dulu. Kalau memang dirasa terlalu challenging banget ya biasa carilah bantuan pihak ketiga yang bisa membantu untuk men-solve problemnya. Kadang-kadang bisa gak kita menyelesaikan benang yang kusut? Bisa aja. Pertanyaannya ketika dibantu lebih bisa menyelesaikannya gak? Bisa kalau memang orang yang khusus belajar untuk bagaimana menguraikan itu. Jadi kita perlu untuk kalau misalkan mau diuraikan, cari orang yang memang tepat, yang memang profesional, yang memang bisa buat ngeberesin. Jangan sampai kita nyari orang-orang yang memang ujungnya kita jadi cuma sekedar curhat, cerita, ya kan? Akhirnya malah jadi gosip yang kesebar kemana-mana, kayak gitu. Nah itu yang kita perlu untuk ya kita solve gitu ya. Bukannya kita jadi cuma sekedar curhat doang gitu. Karena kalau cuma sekedar curhat doang, ya malah jadi ujungnya malah jadi nggak happy, ya kan, malah jadi ya itulah yang perlu kita start mulai apa ya, kayak kenapa curhat itu nggak berlaku sih? Karena curhat itu sebenarnya hanya menenangkan sementara saja. Ibarat kalau misalkan ada serigala di dalam diri Anda yang kalau pepatah mengatakan kalau emosi itu seperti serigala yang di dalam diri Anda yang mengamuk, melolong, ya galak banget, menggigit gitu ya. Terus ketika Anda curhatkan, ya seolah-olah habis itu serigalanya hilang gitu. Tapi enggak sebenarnya. Serigalanya tetap ada di sana. Ketika Anda curhat, itu kayak Anda kasih makan serigalanya. Ibaratnya kasih makan energinya. Dia kayak teriak-teriak melolong apa segala macam. Makanya kayak orang dibilang kalau lagi marah teriaklah di laut gitu ya. Wah gitu ya. Atau curhatin, begitu udah curhat, atau nangisin, udah dinangisin, habis itu lega. Nah kenapa lega? Ibarat serigalanya itu diajak main sampai dia capek. Begitu capek kan serigalanya lelah gitu ya. Habis itu serigalanya tidur. Nah nanti kapan-kapan serigalanya siap main lagi sama Anda dengan energi yang lebih kuat lagi karena dia sudah di fulfill, sudah dipenuhkan energinya. Curhat seperti kita memelihara serigala itu ya, dan memberi makannya. Ya, bercerita seperti itu. Ibarat kayak ada Hulk keluar, ya kan? Kayak Dr. Banner nih, lagi normal, terus jadi Hulk. Bisa tuh pukulin, duar, curhatin. Nangis. Udah selesai nangis, terus marah. Lempar piring, banting segala macem, jeger. Ya, terus udah gitu teriak di jalanan. Wah, udah selesai, ya. Hulknya capek, istirahat, balik lagi jadi Dr. Banner. Ya, abis itu muncul lagi Hulknya nanti kapan-kapan gitu ya. Nah, yang benar adalah Hulknya kita buang total, serigalanya kita singkirkan ibaratnya. Jadi nggak ada lagi serigala dalam diri kita, nggak ada lagi Hulknya gitu ya. Jadi kayak ringan gitu, jadi ngejalanin hidup. Anda juga nggak bawa beban kayak gitu, kayak bawa Hulk, bawa gendong serigala setiap hari, capek, lelah, ya kan. Jadi baiknya dibuang saja total,
sehingga Anda tidak perlu serve energetically lagi. Terus menerus dalam kehidupan Anda ada hidup dengan serigalanya. Banyak orang yang bilang berdamailah dengan perasaanmu, ya kan. Jadi belajarlah untuk mengendalikan dia. Ibarat Anda ada Hulk, Anda belajar kendalikan, Anda belajar berdamai, berteman, menerima bahwa Hulk itu adalah bagian dari diri Anda. Atau Anda bisa buang saja. Karena apa? Selayaknya seorang bayi yang baru lahir, kita benar-benar bersih. Nggak ada bayi yang begitu lahir dia jadi Hulk, ya kan? Begitu lahir, kenapa saya dilahirkan di Indonesia? Ya, lagi banyak demo, ada bom. Terus kenapa mama harus dalam keadaan miskin seperti ini? Nggak ada yang kayak gitu. Ya, semua rasa-rasa yang muncul itu ya adalah efek, ya kan, dari data-data yang masuk di dalam bawah sadar kita di seiring perjalanan kehidupan kita. Jadi semenjak awal kita dilahirkan, kita pure, bersih, tidak ada rasa-rasa yang jahat hati, julid sama orang, segala macam. Nggak ada tuh. Mana ada anak kecil yang programnya julid gitu kan. Ya, atau misalkan bayi ketemu sama bayi lain gitu. Kok lu warnanya lebih hitam, gue lebih kuning, lebih putih gitu kan. Bayi hitam, lu jelek, lu jelek, lu jelek, lu. Mana ada yang kayak begitu, ya kan? Semua baby lahir ya udah, mereka cuma ngertinya, senang-senang main, mau sama siapa aja dia main, ya kan? Ya, karena ya bayi gitu, nggak ada program-program negatif apa-apa gitu. Nah makanya itu yang perlu kita buang-buangin ya, aplikasi-aplikasi negatif di kepala kita gitu ya. Kayak dongeng Koreo. Yes, cafe ini mantap. Kadang orang hanya ingin didengarkan dan ditanyakan daripada mendengarkan nasihat yang tidak memihak pada orang tersebut. Walau itu adalah solusi yang bijaksana untuk diterima dan dicoba diaplikasikan. Nah, ini adalah indikator di saat mereka masih memegang emosinya bawah sadar mereka. Karena kalau emosi bawah sadar belum dilepaskan, mereka tidak siap untuk menerima nasihat. Termasuk saya. Kalau saya lagi emosian, saya nggak siap dinasehatin. Yang ada saya tambah ngegas. Ya. Jadi yang pertama perlu dilakukan adalah lepaskan dulu emosinya. Ketika dibuang, ketika kita lebih netral, kita nggak usah dinasehatin pun. Ya. Otak kita bisa lempeng sendiri. Ya. Seringkali orang bilang, untuk menyelesaikan masalah emosi kita perlu dinasehatin. Enggak, justru kontrari, kita buang emosinya, otak kita bisa langsung restrukturisasi sendiri. Kalau di neurosemantics disebut dengan istilahnya self-organizing. Ketika dilepaskan emosinya, langsung ngatur semua, wisdomnya kita langsung dapat, ya kan? Kita langsung expand kita punya kesadaran kita. Tapi jangan terbalik, expand kesadaran untuk menyelesaikan masalah emosi. Itu justru bisa nggak? Bisa, tapi hasilnya mungkin nggak akan semaksimal kalau Anda buang dulu emosinya. Ya, karena mau expand kesadaran, dinasehatin dulu, orang udah keburu begah duluan dinasehatin. Namanya lagi emosian kan, kayak gitu. Dan ini benar banget yang kata Ci Juli. Kadang orang hanya ingin didengar dan diiyakan. Yes, seringkali kita seperti itu. Kenapa? Karena kita lagi dibawa sama emosi kita. Makanya jadi kayak ngegas aja gitu. Seolah-olah kita pengennya ya kita yang dibenerin gitu. Jadi penasehatnya pengennya untuk yang bisa memihak. Ya, padahal sebenarnya ya nggak bisa seperti itu. Ya, jadi kalau emang konslet ya konslet. Oke, sip, mantap sekali. Jadi lagi serius nyimak, baca komen Kak Disa. Waduh, kenapa nih? Kok katanya warga IC ketiduran? Oh, ngantuk semua ya. Udah nggak ada serigalanya. Oh ya, kemarin abis session di DTK, banyak yang dilepaskan emosinya, abis itu jadi ringan. Katanya tidurnya jadi pulas semua. Mungkin kayaknya kelasnya tuh salah judul saya ya. Bukannya mengakses keberlimpahan, tapi tidur yang nikmat gitu ya. Mungkin itu bisa jadikan salah satu tema di TK ya ke depannya. Karena banyak orang yang kayak susah tidurnya ya, dan pengharapan besar juga bisa bikin susah tidur juga ya. Itu yang berapa lama ini saya alamin juga gitu ya, mau tidur tuh susah banget karena banyak pengharapan ya, karena pengen nyelesain banyak hal gitu ya. Harapan saya pengen kerjain ini kerjain itu, akhirnya jadi kayak mau istirahat aja susah ya. Jadi ada banyak hal sih yang bisa bikin kita jadi apa ya dalam hidup tuh sering berlaku sesuatu yang disebut dengan uncontrol atau tidak punya kendalinya dalam diri kita. Nah, itu yang perlu kita lepaskan ya, biar ringan. Oke. So kapanpun Anda memiliki ekspektasi terhadap pasangan Anda, apapun itu, perhatikan semua ekspektasinya sekali lagi. Dan semua yang tersisa terkait dengan hal ini, semuanya diterima, disadari, diambil setiap pesannya, dilepaskan dan diikhlaskan semua. Tarik nafas, tahan dan lepaskan, dan semua yang tersisa dicabut, dibatalkan, ditidak-katakan, dilepaskan, dan dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan.
pengen tidur nikmat kok, katanya Kak Mils Pratiwi. Ya monggo silakan, nanti kalau udah di TK lagi ikut aja, ada banyak yang kita lepaskan. Biasa tidurnya udah otomatis lebih nikmat. Wih, ada Cidina. Halo Cidina, welcome. Ya, seru-seruan. Tapi ini pas udah mau selesai. Ada Cimeri juga. Oke, so nanti tinggal lihat aja tayangan ulangnya buat teman-teman kalau mau. Tema yang hari ini cukup menarik ya, tentang perpisahan ya, dan juga tentang hubungan ya. Jadi seperti itu, biar bisa membantu Anda untuk melihat dan membantu Anda untuk bisa lebih asik lagi dalam menjalani prosesnya. Oke? Sip, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi besok. Ya, seperti biasa jam 8.30 selama bulan puasa. Nanti informasi khusus hari Sabtu dan Minggu ini kita akan geser ke jam berapa, akan dikasih tahu lebih lanjut lagi. Terima kasih ya. Sampai ketemu semuanya. See you again. Dadah. Have fun. Bye-bye. Love you all.